Oke. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nontonnya jam berapa. Selamat datang di HR Talks Human. Parah lu. Apa nih parah lu? Ya kan nervous. Oke, kita hari ini akan membahas review dan juga menjawab ya. Kita punya klien nih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Walaupun penambahannya 1 minggu 1 gitu, tapi yang lumayan kan progres. Gitu. Nggak apa-apa. Lumayan. Kita membantu. Jadi hari ini ada 3 orang klien ya Mas Hendra ya, yang akan kita bantu untuk ada yang konsultasi. Ini yang konsultasi karir, nanti macam-macam. Ya. Kita akan bedah dulu satu-satu ya. Yang share screen siapa nih? Gua share deh. Oke. Klien pertama kita. Oke, jadi ini mereka masuk ke inbox kita di hrtalkpodcast@gmail.com ya, passwordnya Dimas Sayang I love you. Bodoh amat. Ada yang sama Dimas gak teman gue, nanti kita kasih deh referensinya. Nah, jadi coba gue buka dulu. Ya, oke. Klien pertama. Oke, klien pertama dari saudara ANS. Ntar gue. Ya, nanti di inilah ya. Yes, jadi dia dapat interview panggilan dari sebuah perusahaan berbidang minuman kesehatan tradisional ya. FMCG nggak sih dia jatuhnya? Iya, benar. Namun pernah yang sahamnya selalu naik tidak pernah turun. Iya, bingung gue. Oh iya dong. Oh. Dan dijual padahal niche banget deh. Terus. Uniknya dia itu dapat panggilan interview tapi beda dengan iklan lowongan yang dia apply. Nah, jadi dia apply di bagian quality control, tapi setelah dapat panggilan via telepon dan WhatsApp, dapat tawaran untuk posisi asisten supervisor produksi. Bagus dong ya? Iya, seterusnya bagus. Tetapi saya mengiyakan, apa tindakan saya ini benar, oke? Kedua, dia mau info, jadi dia ngisi biodata dan tes ya, tesnya tes DISC kebetulan yang dia isi. Dalam penilaian psikotes tersebut, dalam pengisiannya dia mengalami kesalahan pengisian yang membuat rekruter itu meminta mereka untuk merevisi ya. Jadi dia disuruh revisi jawabannya. Apakah boleh saya mengirimkan hasil tesnya ke kita untuk kayaknya kalau review hasil tes tetap ada psikolognya nih kayaknya deh. Tapi nanti kita coba lihat nih kemungkinan. Dan ada info kalau tanggal 21 Oktober dia akan wawancara. Oh, jadi ini masukan-masukan dari para dewan HR Talks ini akan menentukan interview dia nanti. Insya Allah. Karena belum terjadi nih. Nah, ini sedikit buat gambarannya, ini requirement posisinya nih. Oke, di luar Jakarta berarti Mas ya? Iya. Yogyakarta, Jawa Tengah. Yogyakarta, Oke nih, siapa nih yang mau berpendapat dulu nih? Kalau yang pertama berarti konteksnya dia dapat panggilan A, dapatnya B. Tapi kalau kita lihat dia itu kayak naik grading ya dari. Iya. Sebetulnya naik posisinya. Biasa, tapi tiba-tiba ditawarinnya jadi SPV ya. Dan ya, kalau mungkin dari yang berpengalaman dulu, Mas Den atau Bang Dery. Jadi dulu mungkin Dery. Iya, oke. Iya, menurut gua sih ya itu yang pertama itu tergantung dari sisi dianya. Kalau memang dia mau ikut, kalau menurut dia menarik ya lanjut gitu. Tapi yang kedua yang harus make sure itu apakah sama antara job desk dan keahlian dia gitu. Jangan sampai ketika mengikuti interview habis itu lolos ternyata pas diterima kerja job desknya dan ekspektasinya si perusahaan dia bisa melakukan job desk itu gitu. Jadi takutnya harus di matching dulu nih job desk-nya nih, dia tahu apa enggak, sesuai dengan diri dia tahu enggak atau kalian dia tahu enggak. Dulu itu sih. Yang kedua menurut gua udah ya banyak sih, maksudnya kayak ketika kita apply ke kerjaan A, habis itu kita diproses untuk posisi B gitu, itu nggak apa-apa maksud gue. Yang analisa itu kan HRD, mungkin menurut HRD itu skill kita lebih cocok di kebutuhan mereka gitu, yang beda, yang lain gitu, itu sih. Oke. Kalau dari sisi DISC ya menurut gue, tadi kan dia sempat bilang tuh katanya HR suruh minta tolong revisi jawabannya gitu kan. Terus dia tadi ada nanya ya boleh nggak dikirimin lagi gitu ya?
Ya, dia ada salah kirim, salah pengisian kali ya. Salah pengisian. Karena gini posisinya. Gue waktu di perusahaan sebelum yang sekarang pun, gue kan pakai DISC buat ngetes psikotes kandidat. Iya. Gue udah jelasin nih secara detail dan slowly but sure banget gue ngejelasinnya. Kayak misalnya ini DISC, cara pengisiannya seperti ini gitu kan ya. Tapi masih aja ada yang salah tangkap gitu kan. Jadi kayak misalnya yang diisi itu yang sangat mendekati sama tidak mendekati masing-masing satu, S1 T1, S itu setuju, T itu tidak setuju, masing-masing satu dari 4 pernyataan. Tapi mereka ngisinya tuh ada yang ngisinya 2 atau ada yang ngisinya 3 dalam satu kolom S sama satu kolom T. Ya nggak sih, sering pasti kejadian teman-teman yang pernah. Itu disilang semua. Disilang semua gitu. Karena menurut mereka gue semua banget nih gitu kan. Enggak gue banget gitu. Nah, itu mungkin kalau konteksnya salah pengisiannya seperti itu menurut gue masih boleh diulang. Maksudnya masih boleh lo kerjain ulang dengan cara pengisian yang betul terus dikirim lagi. Karena gue pun melakukan hal seperti itu gitu. Maksudnya gue melakukan hal yang sama. Kalau misalnya ternyata salah, gue panggil lagi nama kandidatnya atas nama misalnya Mas A. Ini pengisiannya salah, minta tolong dibenerin ya yang cara. Gue kasih tahu lagi cara ngisi yang bener tuh begini. Silakan Mas diisi lagi gitu. Jadi karena kalau misalnya nggak bener ngisinya ya hasilnya nggak akan valid gitu kan. Nggak bakal keluar tuh dia dominan lah atau I kah atau S atau C gitu. Jadi nggak masalah buat tadi yang ngirim pertanyaan ke HR Talks, silakan kirim lagi ke HRD-nya, DISC-nya dengan dengan cara pengisian yang benar gitu. Jadi supaya HRD tersebut juga scoringnya tuh valid gitu, hasilnya valid. Kalau dari sisi gue itu sih kalau yang DISC ya. Gitu. Kalau Mas Hen atau Galih, Dimas mungkin mungkin. Kalau menurut gue sih nggak bisa jadi ya dia DISC kan dia pengen konsultasi hasil ya. Kalau konsultasi hasil gue nggak berani ya daripada gue kena kode etik. Nggak berani ya. Kalau mungkin gue di forum itu kita nggak bisa memberikannya. Kalau tadi sekedar ngobrol boleh nanti di luar forum ya. Lebih ke kayak wawancara kayak gitu aja. Terus kalau dia minta revisi atau ada kesalahan, ya itu mungkin yang Wildan bilang kesalahannya adalah disalah isi. Jadi ya coba diperbaikin dulu gitu. By the way, HR-nya baik sih. Iya betul. Dia baik sih, dia mau ngembaliin gitu. Terus kalau soal dia di refer dan dia mau iyakan, kalau gue kan pernah di sebuah brand yang harus handle factory ya. Secara posisi ya emang lebih bagus posisi yang ditawarin. Iya benar. Jadi ya nggak apa-apa, diambil aja. Cuman dia asisten supervisor produksi ya. Nah ya, gue nggak tahu sih kondisi factory di sana ya. Kan kondisi factory beda-beda, berapa banyak buruh yang di handle dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau tips dari gue sih, persiapkan diri untuk menghadapi pressure yang cukup tinggi. Karena kalau handle produksi ya berarti berhubungan dengan target yang harus dicapai di setiap harinya gitu. Karena target yang dicapai dari sebuah pabrik itu menentukan kelangsungan bisnis benar-benar day by day gitu. Jadi biasanya sih asisten supervisor produksi itu membantu make sure memastikan gitu kalau yang ada di lapangan itu achieve target bahkan jam per jam sih, shift per shift biasanya dicek. Nah, gue nggak tahu di sana masih manual kah atau sudah pakai tenaga robot-robotan jadi orangnya sedikit gitu kan. Nah itu sih mungkin yang harus di-prepare ya, prepare knowledge-nya terhadap asisten supervisor produksi itu kayak gimana job desk-nya, kerjaannya akan seperti apa, sama prepare mentalnya sih. Biasanya kalau ketemu usernya udah kelihatan kok agak keras biasanya. Keras itu berarti memang harus tegas gitu orangnya. Jadi mungkin agak nyiapin mental sama nyiapin knowledge yang berhubungan sama itu. Oke. Tapi ini ada sedikit pertanyaannya dia. Dia tanya sih tips untuk interviewnya ya. Mungkin kalau dugaan gue sih interviewnya mungkin via online ya, entah itu Google Meet atau Zoom gitu. Kemungkinan. Tapi satu sisi ini ada kondisi mungkin dugaan kita karena dia di-assign buat posisi yang mungkin grade-nya di atas, ya terlepas kita juga belum tahu nih di CV-nya ya apakah dia punya kompetensi mimpin tim sebelumnya atau enggak ya. Tapi kalau dari sisi yang generalnya dulu nih, mungkin buat klien kita nih, apa tipsnya nih buat kalau mau handling buat interview Zoom, tapi konteksnya mungkin di konteks leadership kayak supervisor gitu kali. Yang apa ya, kalau
gue pernah sih interview beberapa posisi kayak lead atau ya lead ya, lebih ke lead atau SPV. Biasanya yang ya pasti kalau gue nggak tahu si klien kita ini punya pengalaman kerja sebelumnya apa enggak, tapi pasti punya sih harusnya ya, karena dia ditawarannya jadi SPV. Yang biasanya ditanyakan adalah selain job desk yang dilakukan di perusahaan sebelumnya, biasanya adalah pernah memimpin satu project atau satu tim apa enggak. Biasanya itu karena kan nanti di posisi supervisor ini dia akan memimpin satu tim kan, satu tim atau satu project, di mana itu yang menurut gue pertanyaan yang menurut gue bobotnya akan lumayan sih penilaian dari seorang rekruter gitu. Jadi untuk kalau klien ini nanti kalau saat mau interview mungkin disiapkan untuk pertanyaan yang tadi gue bilang, kayak pernah memimpin satu project kah atau pernah ngelit satu tim di perusahaan sebelumnya. Itu menurut gue bobotnya lumayan sih untuk di sini ya gitu. Kalau dari coba dari teman-teman gimana? Kalau menurut gua, kalau misalnya mungkin itu lebih kalau dia udah experience sebagai leader ya. Tapi kalau misalnya dia belum punya experience sebagai leader, mungkin yang lebih didukung itu gimana cara dia solving problem. Solving problem itu banyak gitu. Misalnya kayak ada management skills-nya gitu, bakalan diukur juga gitu. Jadi kalau misalnya dia belum ada pengalaman sebagai leader, ya pasti yang bakalan dilihat itu cara dia solving problem. Kalau enggak, gimana cara dia manage case-case atau suatu kendala pada saat di tempat kerja sebelumnya. Biasanya kayak gitu sih. Sama paling ya di make sure pasti technically sih. Maksud technically itu pasti kan pengen gitu si sebagai leader kita tahu technical dalam dari posisi itu seperti apa. Misalnya kayak untuk bagian produksi itu technical seperti apa, itu harus dipelajari juga sebenarnya. Oke. Dan kalau teknis soal persiapan wawancara, mending lu lihat di video kita sebelumnya deh ya, itu banyak. Banyak tips-and-trick-nya situ. Tips-and-trick. Tapi ini, boleh Dim, apa Dim? Nah tapi biasanya nih mau nanya nih ke teman-teman, mungkin ada yang memang lulusan psikologi ya. Kalau perusahaan sebesar tadi tuh, hitungannya FMCG, dia menggunakan psikotes DISC, kira-kira seberapa pengaruhnya sih untuk setiap posisi atau mungkin sebuah posisi dalam perekrutan? Kalau gua, karena kita nggak tahu nih di internalnya seperti apa ya, karena kan psikotes itu bisa untuk men-screening saja atau membuat decision dari satu posisi ya. Jadi gua nggak tahu. Tapi kalau anggap saja nih itu hanya untuk men-screening ataupun untuk decision, menurut gue nggak usah khawatir sih buat siapapun ya. Tes, lakuin aja yang terbaik yang lu bisa dan jujur dengan yang lu miliki. Tapi gue kalau untuk sebesar perusahaan yang dia sedang apply ini ya, pasti kandidatnya banyak banget ya. Gue yakin itu untuk menfilter banyak kandidat sih, gue yakin sih. Jadi mungkin ini memang betul kata Galih ya, HR-nya baik sih. Ini udah salah input, disuruh ngelengkapin itu tuh udah banyak banget sih menurut gue. Tapi gue yakin karena kompetisinya itu akan sangat ketat ya, mengingat sekarang juga banyak orang mencari kerja ya. Dia harusnya bersyukur dapat HR-nya yang sebaik itu. Iya, apalagi perusahaan gede gitu ya. Dan gue sangat saranin dia harus berterima kasih tuh sama HR yang sudah kasih kesempatan tuh. Apalagi kan dia HR juga lumayan banyak ya, tapi masih mau untuk ngirim balik. Iya benar-benar. Kalau di tempat gue yang lama ya pakai DISC gitu. Gue kan juga pakai DISC di tempat yang lama itu. Kalau ditanya menentukan seberapa besar dari hasil psikotes itu, sebenarnya kalau untuk gue tergantung posisi. Kalau di tempat gue waktu itu, kalau misalnya waktu itu gue sempat handle di bagian marketing strategi. Itu buat planning, namanya strategi marketing plan namanya kalau gue nggak salah. Nah itu users gue sangat concern tentang DISC-nya gitu. Jadi mungkin back to user ya, apakah itu akan penting banget atau misalnya cuma sekedar untuk ngelihat kepribadiannya dia aja. Tapi kalau di user gue yang lama, dia cukup concern sama hasil DSC-nya, sampai minta dijelasin ke gue, Kanda nih hasilnya ini, kalau ini gimana gitu kan, orangnya gimana. Karena buat user gue pada waktu itu, dia yang penting orangnya kayak mau belajar aja gitu, mau belajar sama motivasinya dia tinggi, udah itu aja, orangnya kayak gimana gitu. Kalau misalnya dia rasa kayaknya
kurang ini nih dari hasil dari hasil DSC-nya kayaknya orangnya nggak bisa gue atur ibaratnya gitu, kayak nggak bisa gue atur, ya no gitu walaupun hasil teknikalnya dia bagus gitu sih. Kalau gue mungkin tergantung dari user gue pada waktu itu ya, nggak tahu kalau di perusahaan yang dilamar sekarang di FMCG gimana, betul kata Mas Hendra, kita nggak tahu sih gimana sebesar apa pengaruh dari DSC itu gitu. Mungkin balik lagi ke user bisa jadi gitu Ya. Isi. Oke, mungkin itu untuk jawaban kita, semoga membantu ya. Jadi sukses buat di tanggal 21 juga ya untuk interviewnya. Jadi kita lanjut lagi ke klien berikutnya. Mantap. Nah, kalau klien berikut ini dia berasal dari Pulau Seberang. mantap. Pulau Seberang. Jadi ini berarti udah lintas pulau ya Pak ya? Lintas pulau. Alhamdulillah. Lu kira pasang udah di internet cuma nontonnya orang Jakarta Depok doang? Oke, jadi ini Minta di review CV. ya dia review Oke. CV ya, dan dia nge-apply di satu posisi sorry. Posisinya MT sih yang dia nge-apply. Nah ini posisinya MT, di sini dia MT tadi requirement-nya cukup, ini kayaknya lebih banyak posisi yang dibuka ya. Oh ya, dia ada kualifikasinya 9, tapi pakai nomor-nomor yang spesifik ya. Oh iya benar-benar. Jadi mungkin dugaan gue ini MT dengan berbagai macam latar belakang ya. Dengan berbagai macam diplot nanti ke departemen apapun, tapi intinya dia MT ya. Dan kalau dari sisi pengalaman kerjanya si klien kita ini juga sudah cukup punya pengalaman sih sebenarnya. Di zoom dikit bisa nggak Mas Hen? Coba. Oke, bisa deh sekali tak ya. Nah, mantap jiwa. Pengalamannya lebih ke internship ya. Mungkin masih relate karena kalau MT biasanya carinya juga nggak terlalu experience. Malah ya, itu rata-rata fresh grade loh. Karena MT itu adalah proses pembentukan leader. Betul. Oke, dan pertanyaannya sejauh mana nih kalau seandainya CV-nya seperti ini, apakah bisa menjawab kebutuhan dari perusahaan terkait dengan MT yang sedang di open posisinya? Monggo. Ini gue kalau CV gue serahkan ke Bang Dery nih, expert nih. Mantap. Ini review CV ya intinya Mas? Review CV, iya. Iya, review CV Mas. Review CV. Bang Der. Oke. Lokasi. Kalau menurut gue ya. Perusahaan sih satu kota sih. Oke. Kenapa Mas? Satu perusahaan satu kota? Satu lokasi rumahnya dengan lokasi perusahaannya di satu kota yang sama. Kalau menurut gue ya dari susunan CV ini sebagai untuk ukuran fresh grade ini lumayan bagus menurut gue. Kerangkanya ya, penulisannya juga udah bagus, rapi. Kedua dia pakai header di masing-masing subjeknya. Habis itu tuh boleh turun nggak Mas? Organization, political skill. Oke, next. Ini dia satu lembar doang. Satu lembar doang. Menurut gue cukup baik sih. Ya menurut gue cukup baik lah. Intinya ya kalau gue sebagai HRD yang review CV ini, gue udah tahu gue mau gue udah tahu apa aja yang udah gue baca, gimana cara gue baca, urutannya juga lumayan juga oke. Ada organisasinya, political skill, certification. Ya menurut gue oke sih. Menurut gue oke. Oke. Setidaknya kalau kita ngelihat dari sisi kebutuhan manajemen trainee-nya, kalau di sini mungkin memang sebenarnya nggak terlalu spesifik. Sebenarnya ada sih, di poin 5 itu ya, teknik informatika, sistem informatika. Jadi kalau ngelihat secara spesifik sih, sebenarnya mungkin gua cukup ada kendala sih, karena sertifikasi yang dia miliki itu lebih ke IT infrastructure. Ada Mikrotik, ada Cisco-nya. Tapi kalau ngelihat dari sisi di sininya itu kayaknya lebih ke programmer ya, menguasai bahasa pemrograman PHP, Java. Iya.
Tapi gue tetap ini mah layak untuk dicoba sih, karena kalau secara background pendidikan dia kan sudah masuk sih harusnya. Sudah match ya. Iya, cuma kalau seandainya dia mau dan dia sebenarnya mungkin punya bahasa pemrograman yang setidaknya nih dia bisa, harusnya iya dia bisa tambahin sih menurut gue, karena agak kurang menjawab terlalu ini sih menurut gue. Ada yang cukup menjawab sih di practical skills-nya. Tapi kalau bisa masih semua itu masuk ya, kalau gue sih gue tambahin sih. Tapi kalau enggak ya kuasain ya udah masih bisa. Cuma kalau dari sisi struktur CV-nya sih menurut gue sih memang menarik sih. Berarti orang ini bagus sih menurut gue ya. Sama kayak Bang Dery, gue juga menilai CV ini untuk fresh grade yang baru ada pengalaman internship di beberapa perusahaan, ya ada 2 ya kalau nggak salah. Itu menurut gue udah apa ya, udah bagus banget sih menurut gue, karena udah rapi, terus juga jelas dia nulisnya di situ, ada pendidikannya dari kampus mana, S1 atau D3, D4-nya juga jelas, GPA dimasukin. Terus juga work and experience-nya dia juga jelasin, job desk-nya, poin-poinnya dapat. Ini layak worth to invite sih menurut gue, kayak buat di invite tuh oke banget ini anak. Betul. Mungkin soal bahasa pemrograman dan seterusnya ke practical skill ya. Dites nanti ya harusnya sih. Kalau gue HR-nya itu harus dites, nggak bisa cuma on paper doang ya. Betul. Lebih ke practical skill-nya sih nanti. Yes. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau nambahin? Dimas, ada yang mau tambahin nggak, Dim? Dari gua nggak dulu deh. Oke ya. Alba. Dia lagi ribet kayaknya, apa tadi katanya di chat box tuh. Oke. Kita next lagi berarti ya? Siap, next lagi. Buat teman-teman yang mungkin punya niat untuk melamar jadi posisi manajemen trainee ya, teman-teman punya pengalaman magang, ini bisa jadi satu rujukan nih. Ini CV-nya oke. CV-nya bagus sih ya. Oke, kita lanjut. Gue udah kembali nih, rese ya. Siap. Next ya. Jadi ini ada satu klien kita. Jadi dia mau minta bantuan review CV. Yes. Dengan melihat iklan lowongan yang dia apply itu seperti ini. Coba kita lihat CV-nya dulu ya. Nah, jadi sales di Wings ya, oke. Sorry. Ini orangnya. Format simple text only ini sebenarnya sangat disarankan ya akhir-akhir ini, terlepas itu ATS atau enggak. Cuma kalau dia mau ATS, gue sih kurang suka ada foto ini. Sebenarnya nanggung ya kalau dia mau ATS. Iya benar. Kena nanti. Jadi kalau memang mau, tapi nggak masalah sih kalau memang nggak ATS ya. Karena kita nggak tahu sih ATS apa enggak. Tapi kalau memang mau text only, menurut gue lebih baik fullin text aja. Kalau memang dibutuhin pakai foto ya cantumin. Kalau nggak dibutuhin sih, kalau gue sih lebih baik nggak usah. Nggak usah ya, betul. Dan kalau mau pakai foto juga yang proper sih pastinya. Karena ada beberapa kali gue nemu CV foto itu foto selfie gitu loh, sebel banget gue liatnya. Karena tangannya masih kelihatan tau Dan. Iya, kayak ngapain sih orang, gue bilang. Foto ke studio lah, tapi sekarang juga banyak aplikasi yang udah bisa grooming dengan, ya nggak terlalu lebay banget lah, tapi udah cukup lah ya. Iya benar. Kalian kan masternya ini mencari sales-salesan. Tapi kalau sementara nih dari susunan CV-nya nih, kalau secara sekilas ya, banyak yang menyebut kalau dalam kesan pertama ngeliat CV ini, lu udah males atau ini cukup menarik secara format nih buat teman-teman? Kalau gue awalnya cukup menarik. Tapi tau gak sih yang bikin gue males apa? Apa itu? Organization-nya kepotong, sertifikat tulis. Gak penting ya, tapi organization-nya kepotong, organisation. Peninggalan suku katanya ya? Yoi. Kalau gue pribadi bingung. Tapi menarik karena pengalaman pertama dia di awal udah sales ya? Kan tadi juga sales ya? Iya, sales di sebuah startup tech company di Indonesia. Jadi secara pengalaman udah relevan gitu. Jadi pas baca ya menarik ya. Cuman mungkin yang akan jadi pertanyaan itu adalah itu cuma 3 bulan ya? Iya, betul. Ya, itu sih mungkin yang akan ditanyain.
Iya itu jadi poin sih pasti kenapa kamu jadi sales di perusahaan ini cuma 3 bulan gitu, ada yang salah apa misalnya nggak capai target atau performa atau masalah apa gitu atau environmentnya misalnya, itu jadi apa ya, jadi pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan sama recruiter, karena kalau gue yang manggil yang bersangkutan juga pasti akan gue tanyakan hal itu sih, kayak kamu di sini pernah jadi sales, iya pernah, job desk-nya apa ini. Terus nanti gue tanya kenapa nih kok cuma 3 bulan gitu, biasa pasti gue tanyakan itu. Yes. Tapi kalau as a struktur gue setuju sih, maksudnya udah menarik ya gitu, udah menarik. Tapi gue ada di satu sisi gue jarang loh ngeliat education ini di tengah-tengah. Biasanya atas. Biasanya either pertama atau enggak di akhir. Iya, benar. Tapi ingat gak sih poin webinar, taruhlah di atas. Iya betul, taruh selling point di atas. Jadi Kayak mungkin lebih ke skill education, oke lah taruh. Oke, kalau gitu kita coba lihat selling pointnya dia ya, berkaitan dengan sorry Mas. nih. Boleh. Mas Hendra, kalau menurut gue tadi ya sehubungan sama work experience dia, kayaknya harus tambahin deh. Kalau sales itu kan ada revenue ya. Ya. Jadi kita daftar sales lagi. Gak perlu bilang angkanya berapa, tapi bisa bilang tercapai apa enggak. Atau percentage-nya aja. Biasanya kan ada persentasenya nih selama 3 bulan itu per bulannya tuh tercapai enggak sih targetnya secara persentase ya. Iya. Karena di deskripsi pekerjaannya udah jelas ya, bahkan dia harus memperhatikan target. Jadi kalau lu misalnya mau ngomong, gua orang yang selalu terbiasa achieve dengan target, lu harus bisa memvalidasi dengan numbers ya. Gua bisa achieve 100%, 120% itu hal biasa buat gue, itu lebih menarik. Jadi pertanyaannya kalau lu nggak berani untuk mencantumkan angka lu, berarti lu nggak achieve dong dulu. Kan takutnya bisa aja berpikir kayak gitu loh takutnya. Ya benar. Betul. Apalagi ditambah kita ngelihat kok cuma 3 bulan, apa dia keluar karena nggak achieve gitu kan ya. Ya betul. Tapi menurut gue ya, kalau di sini memang dicari lulusan baru atau berpengalaman. Katakanlah dia cuma pengalaman 3 bulan. Misal nih ya, katakanlah lu cuma achieve waktu kerja tuh 80, 70. Lu akan mencantumkan nggak? Kayaknya tetap akan gue cantumkan sih. Tetap cantumin ya menurut gue. Kalau gue juga, karena gue tetap gue cantumin karena kayak, walaupun kita kerja cuma berapa bulan, tapi itu misalnya target 100 kita cuma achieve 80, itu masih worth sih menurut gue. Dibanding kayak cuma lu achieve cuma 20 atau 30 dari 100. Waduh. Kacau banget lah. Karena kan hitungannya dalam sekolah aja itu udah nilai bagus ya, 78 dulu ya. Belum remet tuh. Dan lu nanti jadi kalau di personal profile ini ditambahin numbersnya sekalian ya kalau dia memang. Iya benar. Mungkin nggak usah di personal profile, lebih ke work experience aja gitu di work experience-nya ya. Oke. Iya, achievement gitu kan. Dia best sellers 3 months atau best sellers in the year atau apalah. Betul juga. Atau apa of the month atau apa of the year. Nah ya, achievement kayak gitu itu boleh banget sih dimasukin. Siap. Di sini mungkin di sini ada kata menjaga relasi dengan outlet-outlet yang ada. Tapi kalau lihat dari pengalamannya kayaknya bukan terkait dengan outlet ya, karena di sini di pendidikan mungkin. Jadi kalau dia memang belum punya pengetahuan terkait dengan hal tersebut, menurut lu sejauh mana nih dia bisa mungkin ya setidaknya menyesuaikan lah dengan requirement. Jadi gue nggak pernah kerja berkaitan dengan ke outlet, sementara gue pengalaman sales tapi ya mungkin dengan background yang berbeda deh. Apa mungkin ada tips nggak biar kita bisa ada personal profilnya atau apa yang bisa eye catching sama si Eka menurut lo? Karena untuk di posisi ini kan ya, tadi yang teman-teman bilang, terutama Mas Hendra kan kali ini pasti berhubungan dengan angka, itu harus lebih ditonjolkan. Kalau misalkan engagement atau relation, mau dengan siapapun, either itu dengan counter, outlet, branch, atau apa segala macam, itu tetap harus diutamakannya. Misalkan kita nggak sejalan ya, kita akan tulis menghubung relasi dengan klien-klien atau user-user. Karena kalau memang misalkan bilang klien atau user itu general sih menurut gua. Jadi mungkin bisa ditulis atau mungkin bisa dijelaskan pada saat interview. Itu menurut gua. Karena tidak semua orang bisa mempunyai engagement atau komunikasi yang baik. Jadi semisal teman-teman atau mungkin dalam kasusnya ini orang ini bisa seperti itu alangkah lebih baiknya gitu loh. Misalkan dari CV-nya udah kayak gini, pas dipanggil
teman-teman bisa lebih ngejelasin lagi nih, ya gini-gini apa segala macam, apa dari klien atau user nggak pernah ada kendala. Kalau memang misalkan minta tolong ke saya juga, saya langsung cepat menyelesaikannya kayak gitu sih. Itu dari gua. Iya, setuju juga. Kalau gua ya sedikit sih, kalau terkait dengan dia mungkin nggak relate, tapi sales itu kan pasti dia akan bertemu dengan macam-macam, ya entah account ya dalam bentuk satuan unit targetnya ya. Tapi katakanlah mungkin account deh. Kalau dia memang nggak punya channel outlet yang punya pengalaman, tapi setidaknya dia bisa telling numbers-nya, dia itu manage berapa account sih di dalam satu kota misalnya, atau satu kota dia ada 20 account, 3 kota mungkin dia bisa numbers mungkin 3 kali lipatnya. Jadi menurut gua mungkin tidak relate secara persis ya dengan konteksnya, tapi ada numbersnya yang menunjukkan ya kayak yang Dimas tadi sampaikan, ya dia terbiasa bertemu dengan beberapa orang atau sejumlah orang yang ya dia konteksnya, kalau gua pernah bisa handle beberapa account, harusnya di tempat kerja yang baru mungkin gue akan cukup terbiasa kalau seandainya dibebani dengan job desk tersebut. Kalau gue sih direlatekan dengan angka kalau bisa ya. Angka iya tetap. Apa yang dia pegang di account-nya. Lagi nggak boleh nambahin? Kalau gue sih itu, maksudnya udah hampir sama sih ya. Saran gue sama dari Dimas sama Mas Hen. Walau either itu teman-teman nggak pernah handle outlet atau apa atau branch atau apapun itu, tetap ditulis di kayak namanya sales kan pasti pernah apa ya, ini ya apa namanya, engage ke orang atau ke mana gitu ya, entah itu ke outlet, entah itu ke branch. Benar, itu dimasukin juga teman-teman salesnya itu engage-nya kemana sama angka sih. Benar, gue setuju banget sama Mas Hen sama Dimas juga tadi, masalah angka itu juga harus dicantumin ya gitu, walaupun cuma sebentar as sales itu harus dicantumin sih gitu. Kalau dari gue, Bang Dery atau Alba ada gak? Dari gue sih paling ini aja ya. Tadi tuh kalau kita ngomong soal, tadi kan intinya kan kayak marketnya mungkin berbeda ya. Yep. Sehingga ya target marketnya berbeda. Tapi intinya ketika biasanya tuh sales itu ada apa ya? Ada ciri khasnya gitu. Maksudnya cara dia komunikasi, cara dia meyakinkan customer atau klien gitu-gitu sih. Nah biasanya itu tergantung lagi, let's say misalnya biasanya kan ada role play-nya tuh biasanya kalau proses seleksi sales. Nah itu tergantung dari dianya lagi atau si kandidatnya lagi gitu, gimana cara dia meyakinkan si HRD itu kalau dia itu cocok untuk posisi meskipun marketnya berbeda, meskipun cara jualan juga mungkin berbeda, tapi gimana cara dia meyakinkan si HRD entah itu tentang role play-nya, tentang dia gimana cara engagement dengan si customer dengan klien, itu bakal jadi nilai plus menurut gue. Oke, itu doang sih sejauh ini kliennya untuk di episode kali ini. Oke. Kalau buat teman-teman yang mau coba di review lagi CV-nya atau mungkin mau curhat tips-tips kalau mau hadepin interview yang mungkin beda-beda gitu ya, untuk mau dihadepin tanggal berapa katakanlah, atau mungkin punya niat mau apply di posisi apa gitu, coba aja kirim CV-nya atau mungkin iklan awalnya dimaksud. Nanti kita bisa diskusiin lagi di hrtalkspodcast@gmail.com. Ingat password sama? Gak usah dilanjutkan. Untuk teman-teman yang mendengarkan gak perlu dilanjutkan. Oke. Mungkin gitu kali. Next episode mau ngobrolin apa nih? Kita tunggu ini ya, tunggu klien lagi juga sambil nunggu klien. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai tips interview atau mau review CV, boleh banget untuk kita bahas di next episode. So mungkin next episode-nya kita kemarin terakhir kita ngebahas apa sih? Ini ya, psikotes ya? Psikotes interview udah, terus apa ya? Yang seru apa ya? Teman-teman ada yang mau request mungkin boleh juga ya. Request Mas bahas ini dong, boleh banget tuh. Jadi nanti kita bisa ngebahas sesuai permintaan teman-teman yang apa namanya yang mungkin lagi nyari kerja juga, itu boleh banget. Mau request apa, misalnya nanya gimana cara mengatasi apa manajemen emosi, misalnya manajemen stres di kantor, itu boleh banget sih. Kita senang banget juga sambil ngebahas bareng-bareng di sini gitu. Alba ada masukan Alba buat next mungkin ini kali ya lanjutannya, kan kemarin udah bahas HR interview, terus psikotes, lanjutin user interview kali ya, karena itu penting sih. Oh boleh
Boleh banget. Jadi step berikutnya setelah HR interview, user interview ya. Yes, nanti kita akan bahas user interview itu. Kenapa juga sering gagal di user interview gitu ya? Nah, itu dia ya kan. Oke, ya udah kalau gitu, Gal boleh Alba mungkin mau di closing. Aku closing, oke. Boleh. Sorry ya guys, banyak distraksi. Oke, terima kasih para klien yang udah menyampaikan kalau kesah, bukan kesah ya, yang sudah menanyakan masukan dari kita. Semoga review yang kita berikan, tips-tips yang kita berikan berguna dan bisa membantu kalian. Amin. Masen lu. Males deh jokes lo kayak bapak-bapak atau 90-an. Jokesnya bapak banget. Udah bapak-bapak coy. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan apalagi di kondisi pandemi. Amin. Kalau misalkan kurang jelas bisa dibalas nanti via email. Ya, kita kan balas via email juga ya Mas Hen ya. Nanti kita email. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas silahkan tanyakan lagi. Bagi yang mau konsultasi yang berhubungan dengan karir ya guys, kalau jodoh sih kita bukan expertnya. Dimas. Silakan email ke mana Mas? Emailnya Mas Hendra. hrtalkspodcast@gmail.com. Oke. Gitu. Semoga ada masukan juga buat kita ya. Mau kasih feedback juga boleh ya. Boleh. Kita juga butuh feedback untuk improve. Oke, teman-teman. Kalau kata seseorang, stay safe, stay healthy, dan stay safe. Mantap. Bye. Marah. Seseorang. Dah. Ya. Bye. Ah.